Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang kita harap menjadi jalan keselamatan kita semua, menutup kehidupan kita, mengakhiri nafas kita di atas permukaan dunia ini dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih pada bab sabar, tentang kesabaran. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hadis yang ke-25, wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaqdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. An Abi Malik Al-Asy'ari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, adalah seorang sahabat dari kabilah Asy'ariyin di Yaman. Dan ada yang mengatakan namanya Harith, ada yang mengatakan Ka'ab bin Asim. Setidaknya ada 10 perkataan ulama tentang nama sahabat ini. Masuk Islam, beliau lebih dulu masuk Islam sebelum hijrah, kemudian berniat hijrah ke Madinah, namun di perjalanan kapal mereka kemudian terombang-ambing sampai ke Habasyah pada waktu itu, sehingga bertemu dengan Ja'far radhiyallahu taala anhu dan kemudian meminta mereka untuk tinggal bersama mereka di Habasyah, sampai ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil mereka menuju ke Madinah. Sehingga mereka ke Madinah itu pas terjadinya perang Khaybar, atau pas sesaat setelah kemenangan. Jadi mereka sampai di Madinah pas perang Khaybar. Begitu sampai di Khaybar, mereka sudah mendapatkan Rasulullah SAW dan pasukannya sudah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Fathang Qariba. Setelah perjanjian Hudaybiyah, kekecewaan kaum muslimin di situ memuncak karena salah satu dari, pertama mereka tidak bisa umrah, kedua salah satu isi daripada perjanjian itu adalah bahwa orang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah laki-laki, maka dia harus dipulangkan. Tapi sebaliknya,
kalau ada kaum muslimin yang kemudian kembali ke Mekah murtad, maka dia tidak dipulangkan. Ini yang menjadi hal yang mengganjal dalam perjanjian Hudaybiyah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa athabakum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha, dan kalian mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Dan memang pada perang Khaybar ini ghanimah itu sangat banyak, sehingga setiap pasukan itu sampai disuruh ambil sendiri ghanimahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekuat mereka pikul dan mereka bawa dengan tunggangannya, suruh diambil sendiri. Sehingga setelah perang Khaybar, orang-orang Muhajirin mengembalikan tanggungan yang telah disetujui atau telah istilahnya telah ditetapkan orang-orang Ansar terhadap dirinya untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang Muhajirin dari Makkah pada waktu itu. Jadi waktu itu karena tidak ada kerjaan orang Muhajirin kebanyakannya, karena mereka adalah pedagang dan peternak, dan bukan sementara di Madinah adalah orang pertanian, mereka bercocok tanam kurma, maka mereka bagi dua itu hasil kebunnya untuk saudaranya dari kaum Muhajirin. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin yang kedua kalinya. Jadi sebelumnya memang Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka di Mekah antara kaum muslim yang sudah masuk duluan Islam. Kemudian setelah hijrah dipersaudarakan lagi antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan itu betul-betul sama hubungannya dengan saudara kandung. Bahkan mereka menjamin saudaranya. Setelah perang Khaybar, tanggungan tersebut dikembalikan. Jadi mereka karena sudah banyak, mereka mendapatkan harta dari ghanimah perang Khaybar. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu at-tuhuru syatrul iman. Bahwa kesucian itu adalah sebahagian dari iman. Di sini pilihan katanya at-tuhur, suci, dan bukan an-nadhafah. Biasa kita dengar ya, an-nadhafatu minal iman, bersih. Ada yang beda antara bersih dengan suci. Bersih itu ya bisa kelihatan bersih tapi masih ada mungkin kotoran atau najis di situ. Tapi kalau suci, dia sudah pasti bersih. Itu namanya at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci ini adalah sebahagian daripada separuh dari keimanan. Oleh sebab itu, di antara amalan-amalan yang mulia adalah selalu menjaga wudu. Selalu menjaga wudu kita. Karena orang yang akan senantiasa menjaga wudu, insya Allah dia akan selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wudunya itu menjaganya. Coba bisa kita praktekkan, kita jaga wudu terus. Tapi mungkin agak lebih sulit kita orang Indonesia karena terlalu sering masuk angin dan buang angin. Tapi ya disitulah juhud untuk kemudian kita, karena kalau orang berwudu itu sunnahnya adalah salat sunnah wudu, atau setelah itu mungkin baca Quran. Itulah kenapa kemudian bersuci itu memang sebahagian daripada iman. Dia akan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Karena kita bisa kita bedakan bagaimana kondisi mental kita ketika kita sudah berwudu dan sebelum berwudu. Itu lebih segar, dan itulah rahasia di mana kenapa wudu ini menjadi syarat dalam salat. Dan sekarang baru-baru terungkap ternyata memang terapi wudu itu semua anggota badan wudu sampai kemudian tengkuk ini. Kalau kita kan yang diajarkan Nabi itu caranya dalam riwayat Tirmizi itu sampai di tengkuk sini. Di antara yang sering dikena air, ternyata itu adalah
di antara terapi kesehatan yang paling bagus. Dan di antara amalan yang dilakukan Bilal bin Rabah, sehingga Rasulullah SAW dalam mimpinya ketika dimasukkan ke dalam surga mendengarkan sendalnya Bilal, itu kata Bilal ketika ditanya Rasulullah SAW, dia mengatakan, kalau saya senantiasa menjaga wudhu, kalau batal wudhu saya langsung wudhu. Dan yang kedua adalah ketika saya selalu azan di antara, artinya setelah azan dia pasti salat sunnah 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, terutama kesucian yang paling diinginkan di sini adalah kesucian hati dari noda-noda kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang di dalamnya ada sesuatu yang diyakini bermanfaat atau memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wajtanibur rijza minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah najis rijis itu minal awthan, dari sesembahan-sesembahan berhala, dari sesuatu yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan-perkataan zur, perkataan dusta, perkataan palsu dan lain-lain sebagainya. Maka tahara yang diinginkan di sini adalah tahara hissiyah dan ma'nawiyah. Tahara yang kelihatan dan yang paling utama adalah makna yang ada di dalam hati kita, sehingga kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, yang tidak ada di dalamnya noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam. Sampai cobaan yang terakhir Allah Subhanahu mau lihat apakah di hati Ibrahim itu ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji ia untuk menyembelih Ismail yang pada waktu itu lagi sedang beranjak remaja, sudah balik, sudah bisa ditemani jalan, sudah bisa diandalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mau lihat apakah Ibrahim ini kemudian akan berpikir-pikir kalau dia diperintahkan menyembelih Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui mimpinya. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dan perintah. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan itu kepada anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Saya melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu, dan itu adalah perintah. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Sebagian para ahli tafsir mengatakan sebenarnya Ibrahim alaihissalam tahu anaknya ini pasti taat. Maka mereka mengatakan bahwa fanzur madza tara ini artinya adalah kapan kita laksanakan perintah ini. Bukan kau siap atau tidak, tapi kapan kita laksanakan perintah ini. Dan begitulah sehingga menjadi di antara syiar daripada haji, yaitu menyembelih, membawa hewan kurban ke Mekah untuk mereka yang haji tamattu dan haji qiran. Dan bagi kita yang tidak berhaji, itu disunnahkan dan sangat dianjurkan untuk kemudian kita berkurban. Itulah Ibrahim alaihissalam yang hatinya senantiasa tidak ada lagi di atas selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala sesuatu itu tidak ada apa-apanya kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah at-tuhur, kesucian. Kesucian, dan itu tergambar, kesucian hati itu akan tergambar dalam tindak tanduk dan perilaku kita. Orang yang betul-betul dia cuma hatinya itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang-tenang saja, dia akan santai saja dalam menghadapi gelombang ujian daripada kehidupan dunia ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan
disuruh taruh anak dan istrinya di tempat yang tidak ada tumbuhan. Tapi dia yakin bahwa karena ini perintah Allah, maka dia pasti akan menjaganya. Sehingga banyak keajaiban-keajaiban yang muncul di Mekah pada waktu itu, yaitu Zam-Zam, dan kemudian datangnya orang-orang yang lewat itu akhirnya dia menjadi jalur persinggahan bagi orang-orang musafir dari Yaman menuju ke Syam, atau sebaliknya dari Syam menuju ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan, bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, kalau betul-betul kita mengucapkan itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan dan menyandarkan nikmat itu kepadanya, maka pahalanya akan memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan dia di antara kalimat-kalimat yang berat, kalimat-kalimat yang berat timbangannya, tetapi sangat ringan untuk kita ucapkan. Berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah di luar salat? Saya kira mungkin sangat jarang. Makanya perlu dibiasakan dalam segala hal. Kita dapat sesuatu, alhamdulillah. Kita berdiri, sebenarnya semuanya harus dengan kesyukuran ini. Bayangkan alhamdulillahilladzi, doa setelah makan itu alhamdulillahilladzi, saya lupa, a'tani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya yang menjadi ahli syukur. Seperti keluarganya Daud alaihissalam yang senantiasa bersyukur. Setiap datang nikmat bersyukur. Maka wajarlah Daud dan Sulaiman itu mendapatkan kekayaan yang tidak akan mungkin dimiliki lagi oleh orang-orang setelahnya. Memiliki kekuasaan. Seperti dia bisa memerintahkan angin untuk kemudian membawanya. Nabi Daud diberikan mukjizat itu dengan suaranya melunak besi itu, sehingga bisa dijadikan baju besi, dan kemudian bertasbih bersamanya gunung dan burung-burung. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'ul bainas samawati wal ardh. Dan subhanallah ini adalah tanzih, penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan yang agung selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan sesuatu yang dijadikan sebagai saingan-saingan Allah Subhanahu wa ta'ala, andadan, tandingan-tandingan Allah, itulah subhana. Maka setiap ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam Al-Quran itu pasti ditutup dengan subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Pasti ditutup seperti itu. Karena di situ Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya. Tidak pantas bagi Allah. Sangat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat suci Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa yang mereka sifatkan atau apa yang mereka syirikatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak pantas hal tersebut dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia istilahnya tasbih itu takhliyah. Dia meniadakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ditiadakan dengan kalimat subhanallah. Bahwa maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ini adalah tahliyah. Artinya kita kemudian mengucapkan ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan nikmatnya, dengan pujiannya sempurnalah semua nikmat. Maka dikatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
segala puji yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Dan kita harus di sini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan zat, membersihkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari tasybih, pemiripan, kemudian ta'til, penghilangan, takwil, kemudian mentafsirkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna, yang kemudian cacat. Farji'il basara hal tara min futur. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna. Maka harus kita bersihkan itu. Kita kemudian tidak boleh mengatakan bahwa ada sesuatu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Apalagi kita manusia, tentunya semuanya punya hikmah, punya sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pelajaran-pelajaran daripada ciptaan-ciptaannya, dari makhluk-makhluknya tersebut. Maka hendaklah kita kemudian membersihkan Allah juga dari ciptaannya. Maksudnya tidak ada ciptaannya ini yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Sebagaimana zatnya yang maha sempurna, ciptaannya juga dia maha sempurna. Kemudian tamla'ani atau tamla'u. Di sini ada keraguan dari perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Malik. Dia ada ragu apakah tamla'ani itu dia musanna, ya, dua. Dan tamla'u sebenarnya maknanya sama saja. Kedua kalimat ini memenuhi antara ma bainas samawati wal ardh. Seharusnya kalimat ini diucapkan memang kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini antara langit dan bumi. Ini dahsyatnya dua kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah, tambah lagi wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat. Dia adalah sisa-sisa daripada kesolehan, kebaikan daripada dunia ini adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalimat ini sangat banyak keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Di antaranya adalah setiap kalimat ini adalah gharsun fil jannah, tanaman di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan tamla'ani atau tamla'u bainas samawati wal ardh. Dia memenuhi. Jadi ucapannya ini memenuhi daripada langit dan bumi. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Adalah dua kalimat yang satu, dia menafikan, meniadakan segala sesuatu yang disyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dijadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita hilangkan dengan subhanallah. Subhanallah, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sangat tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi daripada apa yang mereka sifatkan, atau amma yusyrikun, apa yang mereka syirikatkan. Dan alhamdulillah adalah pengakuan kita atas kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur, yang senantiasa mendapatkan tambahan daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wassalatu nur. Dan salat itu adalah cahaya. Nur. Dia adalah cahaya yang terang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, satu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang salat. Dia menyampaikan kepada sahabat tentang salat. Apa itu salat? Kata Rasulullah SAW, anna man hafaza alaih kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat ini? Maksudnya salat 5 waktu. Maksudnya salat yang wajib. Siapa yang menjaga salat 5 waktu ini? Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat itu, salat 5 waktu, was salatil wusta,
dan salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh dan salat asar. Ada juga yang mengatakan salat subuh dan salat isya. Maka siapa yang menjaga salat-salat ini, apalagi kalau dikerjakan di masjid bagi laki-laki, kanat lahu nura, maka dia mendapatkan cahaya, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan kesuksesan. Wa burhanan, dan dia mendapatkan petunjuk, burhan. Burhan itu adalah petunjuk, penjelas. Wa najatan yaumul qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Oleh sebab itu salat ini adalah yang salah satu yang sangat pokok mendasar di dalam syariat Islam. Setelah orang masuk Islam, setelah kalimat la ilaha illallah, dia adalah penopang daripada segala amalan-amalan. Kalau masjid ini tidak ada tiangnya, maka tidak akan mungkin kita bisa lantai 3 atap tidak akan bisa ada. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ra'sul amri kullihi. Maukah kalian aku tunjukkan pokok segala urusan, inti daripada urusan ini? Kata mereka, na'am ya Rasulullah. Kata sahabat, ya. Rasulullah mengatakan, ra'sul amri kulluhu al-Islam. Pokok daripada urusan, inti daripada urusan adalah Islam. Siapa yang masuk Islam, maka dia akan selamat. Tidak ada setelah datangnya Rasulullah SAW, tidak ada jalan keselamatan selain jalan Islam. Seandainya pun nanti Nabi Isa Nabi Isa akan diutus di akhir zaman, dia akan membawa syariat Rasulullah SAW. Dia akan mematahkan salib, dia akan membunuh babi, dan kemudian memerangi orang yang tidak mau masuk Islam sampai dia masuk Islam. Maka kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, yang pada waktu itu membaca lembaran Taurat, dan dia agak terkagum-kagum karena agak di dalam Taurat itu kan banyak hukum-hukum sama dengan hukum-hukum sama dengan hukum-hukum Islam. Kata Rasulullah SAW kepada Umar, "Lau kana Musa hayyan ma yasi'u illa taba'an." Seandainya pun Musa masih ada sekarang, maka dia tidak punya hak kecuali untuk mengikuti itu. Maka dia adalah Rasul akhir zaman. Tidak ada Rasul lagi, dan keselamatan hanyalah Islam. Rasul amri, inti adalah keselamatan adalah Islam. Oleh sebab itu, kenapa kita dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan sekali, membisikkan, menawarkan tetangganya orang Yahudi itu yang mau meninggal, menawarkan masuk Islam. Maka kalau ada anggota kita juga, anggota keluarga yang dekat dengan kita, dan kita pikir tidak akan menimbulkan gejolak atau masalah, bisa kita kemudian talqinkan la ilaha illallah, supaya siapa tahu dia mau masuk Islam, dan dengan itu dia menjadikannya sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini adalah keselamatan. Dia adalah, dan beberapa Al-Usairib, salah seorang dari anggota kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Sampai perang Uhud dia tidak masuk Islam. Ketika mendengar pasukan kaum muslimin pergi ke Uhud untuk berperang melawan kufar Quraisy, dia juga datang pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah ini kamu datang karena kamu ingin membela kaummu? Maksudnya kaum membela, kan Rasulullah tahu belum masuk Islam ini orang. Atau kamu memang sudah mencintai Islam, mau masuk Islam? Apa dia bilang? Bal raghbatun fil Islam. Ini adalah kecintaan saya kepada Islam. Dia kemudian berperang dan meninggal, mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, amalun qalil wa ajrun 'azim. Amalannya sedikit, belum sempat salat, tetapi dia kemudian masuk Islam dan berjihad dan meninggal, dan dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit tetapi dia masuk surga karena Islam ini adalah pintu keselamatan. Tidak ada lagi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama, jalan keselamatan selain Islam, maka tidak akan
pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ra'sul Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Penopangnya adalah salat. Maka salat ini memang kalau mau amalan-amalan kita yang lain bagus, salat ini yang diperbaiki. Salat ini yang kita berusaha untuk tunaikan dengan sebenar-benarnya, dan memang dia akan dituntut sempurna nanti pada hari kiamat, sehingga salat-salat 5 waktu ini ada istilahnya rawatibnya. Ada rawatib yang betul-betul dikerjakan setelah salat itu. Rawatib disebutnya. Jadi dia sebagai adalah penambal. Dia sebagai penyempurna nanti pada hari kiamat pada salat-salat kita yang tidak sempurna dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tiang, maka dia adalah nur, cahaya yang akan senantiasa memperlihatkan kepada kita jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa burhanan, petunjuk, wa najatan yaumul qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Karena kalau salat kita sudah beres pada hari kiamat, ya sudah selesai. Maka kita insyaallah akan selamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'ira amali. Yang pertama, ini Imam Ahmad, yang dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik, semuanya akan baik amalan, semua. Maka kuncinya sebenarnya salat. Maka rahasia mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anak kecil, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu 7 sinin. Perintahkanlah anakmu itu salat pada saat umurnya berumur 7 tahun. Padahal orang belum balik. Orang belum balik itu belum ada kewajiban. Dia masih diangkat catatannya malaikat. Was-sabiyyu hatta yahtalim. Dari yang belum dicatat itu adalah anak kecil, anak bayi, sampai dia mimpi, sampai dia balik baru. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh kita untuk melatih anak itu untuk salat, supaya dia kemudian ketika balik itu sudah sempurna salatnya, sudah bagus salatnya. Maka dia akan sudah mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Salat ini adalah seutama amalan di dalam syariat Islam. Dan dia adalah amalan yang paling dicintai. As-salatu ala waqtiha. Ayyul amali, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, ayyul amali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjamin keselamatan, najatan yaumal qiyamah. Dia akan menjadi penyelamat kita pada hari kiamat, salat ini. Dan satu-satunya bang, amalan yang diterima perintah wajibnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, di atasnya Sidratul Muntaha itu adalah salat. Tidak ada amalan lain. Yang mulanya 50, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertimbangan Nabi Musa meminta keringanan sampai kemudian 5. Tapi tetap dibalas 50 atau tetap dihitung 50 salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Pemisah, pembeda antara kita dengan orang kufar, orang di luar Islam adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat ini, ya sungguh dia telah kafir. Dan sahabat sepakat mengatakan, kunna la nara syai'an tarkuhu kufran illa shalah. Dulu kami semua sahabat itu berpendapat bahwa tidak ada amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan kecuali salat. Jadi memang salat ini adalah sesuatu yang sangat pokok dan mendasar di dalam syariat Islam, karena dia berkaitan dengan keselamatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Wa man lam yuhafidz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah." Siapa yang tidak menjaganya. Maksudnya salat tapi bolong-bolong, dia tidak jaga baik-baik,
Atau dia sholat tapi selalu di penghujung waktu. Kayak sholatnya orang munafik cepat dan kemudian tidak ada di sana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Tidak mendapatkan balasan, dikerjakan dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka yang seperti inilah kana lahu nuran wa lam yakun lahu nuran wa burhanan wa najatan yang mungkin. Mereka tidak akan mendapatkan cahaya keselamatan, cahaya kebaikan di dunia, petunjuk, dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat. Dalam riwayat At-Tabrani yang panjang tentang peristiwa Isra Miraj, orang yang seperti ini sholatnya, yang tidak menjaga sholatnya atau sholat tapi dalam keadaan malas berat, kepalanya jatuh-jatuh ketika sholat, Rasulullah lihat mereka memecahkan kepalanya, setiap pecah bagus dia pecahkan lagi di batu, dia hantamkan kepalanya di batu. Sehingga Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu? Wahai Jibril. Jibril mengatakan, haula'il ladzina tatathaqaluna ru'usahum 'inda shalah. Mereka itu orang yang jatuh-jatuh kepalanya kalau mau salat. Maksudnya malas sekali, berat mau naik, enggak jadi lagi mau naik. Pokoknya selalu ada alasan untuk menunda salat ini. Ini yang menunda-nunda, yang tidak menjaga salat. Bagaimana lagi orang yang sama sekali tidak salat? Wal iyadu billah, itu pasti lebih parah. Karena mereka betul-betul kemudian tidak melaksanakan sama sekali salat ini. Wahusyir, dan hukumannya adalah wahusyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Dan mereka nanti akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun dan Ubay bin Khalaf. Bayangkan, mereka masuk dalam, ya memang kafir ya, karena masuk mereka dibangkitkan bersama orang-orang kafir ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita baca kisah Musa dan Fir'aun, setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, waghraqnahum fil yam fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin waja'alnahum a'immatan yahduna ilan nar. Jadi kami jadikan Fir'aun itu adalah imamnya, pemimpinnya orang-orang menuju ke neraka. Dan di antara orang-orang yang menuju ke neraka dari umat ini adalah orang yang tidak menjaga salatnya, atau kemudian mereka malas atau sengaja selalu mengundurkan waktu salat itu sampai hampir waktu salat berikutnya. Itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ini pentolan-pentolan kufar semua, pentolan orang-orang kafir. Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang paling benci juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam periode Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya dalam hadis kita ini yang ke-25, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Ini yang biasa kita sebutkan. Quran ini dia akan menjadi hujjah bagi kita, penolong kita, syafaat kita, atau dia yang akan menolong kita. Quran ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menuntut bahwa ya Allah, saya dulu di dunia ditinggalkan oleh fulan. Jadi Al-Quran ini menjadi hujjah. Bahkan di dunia di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala abadikan keluh kesahnya Rasulullah. Ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan, padahal dia adalah warisan yang menyelamatkan, warisan yang akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Hujrul Quran, kata para ulama, itu adalah tidak membacanya, kemudian tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya, dan tidak mendakwakannya. Bagaimana dibaca kalau kita tidak bisa baca Al-Quran? Itu yang paling utama nanti pada hari kiamat, akan menjadi musuhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat. Oh, dia muslim tapi dia tidak bisa baca saya. Kedua baru dia akan, siapa yang membaca, kemudian mentadabburi, kemudian mengamalkan dan mendakwakan daripada Al-Quran tersebut. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya dulu di dunia. Minimal dalam kehidupan kita bisa membaca satu hari Al-Quran itu minimal satu ayat, kalau memang sama sekali tidak bisa yang lain. Artinya kita harus tambah-tambah terus, sehingga kemudian
kecintaan kita ini selalu bertambah. Utsman bin Affan memberikan tips supaya kita tahan baca Al-Quran. Karena mungkin semuanya kita, termasuk kami juga itu, kadang-kadang baru 2 halaman, 3 lembar, 2 lembar sudah kayak langsung ada memang kayak mau menghentikan itu. Padahal itu baru berapa menit? Baru 5 menit mungkin. Kalau kita lancar baca Al-Quran itu 5 menit itu mungkin 3 lembar. Nah, ini adalah sesuatu yang Utsman bin Affan katakan, "Lau kanatil qalbu tahiran lama syabi'a minal Qur'an." Seandainya hati ini bersih, tidak ada dosanya. Artinya di sini adalah dosa. Yang membuat kita malas berlama-lama Al-Quran adalah dosa. Kata Utsman bin Affan. Dia bilang kalau seandainya hati ini bersih, kita itu bersih, tidak ada dosa, maka dia tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Selalu mau tambah, sudah 1 juz, tambah lagi. Sampai kemudian mungkin selesai tamat baru puas. Itu kalau hati jernih, kalau hati lagi tidak ada dosa di dalamnya, maka dia akan selalu senang untuk membaca Al-Quran. Itulah yang dirasakan oleh Utsman bin Affan, sehingga dia memberikan tips itu. Bersihkan hati. Banyak mau membaca Al-Quran, beristighfar dulu mungkin, atau setelah kita melakukan sholat, itu bagus itu membaca Al-Quran. Supaya kita tahan. Sebagaimana tahannya kita berada di HP, buka Facebook sampai bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tidak ada bahkan kita kaget, kenapa sudah jam begini? Tapi Al-Quran tidak seperti itu ya, jauh. Baru berapa sudah mengantuk lah. Kadang-kadang mau kencing, ada banyak saja alasan kemudian setan yang bisa perangkap kita untuk untuk kemudian menyuruh kita untuk menutup mushaf itu, untuk menutup Al-Quran. Maka memang tantangan tersendiri daripada Al-Quran ini, yang merupakan mukjizat umat ini seharusnya, yang kita harus baca. Karena dia adalah jalan keselamatan. Sebagaimana sibuk pun, seharusnya kita membaca Al-Quran. Banyak orang sudah praktekkan, dia tidak akan memulai hari kecuali dengan membaca Al-Quran. Jadi harus dia baca dulu, 1 halaman kah, 1 lembar. Yang jelas dia harus membaca Al-Quran, dan mereka mendapati harinya itu penuh berkah. Karena Al-Quran ini memang adalah sesuatu yang berberkah, yang bisa memberikan efek-efek positif terhadap kehidupan kita. Karena dia adalah bacaan yang terindah, terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempunyai ini ya, kayak dia mempunyai gelombang sendiri. Gelombang kebaikan itu ada di dalam Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadisi mutasyabihan mathani. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan perkataan terbaik, yaitu Al-Quran. Mutasyabihan, yang semua Al-Quran itu sama semua. Kualitasnya sama dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Mathani, terulang-ulang. Al-Quran ini seperti terulang-ulang, hampir sama, makanya agak sulit kalau kita lama tidak membaca Al-Quran, tidak murajaah, hafalan itu kayak tersambung-sambung. Tiba-tiba kita pindah surat. Karena memang dia seperti itu, kayak terulang-ulang. Taqasya'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum, akan membuat merinding kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini memberikan efek dalam aplikasi percobaan yang dilakukan di negara-negara barat terhadap orang-orang yang belum pernah mendengarkan sama sekali Al-Quran. Itu dicoba pakai ada di YouTube banyak. Diperdengarkan pertama kali Al-Quran itu, dia tiba-tiba merasakan ketenangan, seperti seolah-olah berada di tempat yang sangat damai. Begitu semua testimoni mereka. Dan memang Al-Quran Taqasya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, akan membuat merinding kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah. Kemudian lembutlah kulitnya dan hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya obat keras hati adalah Al-Quran. Ala bi dzikrillah
Obat ketenangan juga adalah Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Kemudian terakhir Rasulullah SAW mengatakan kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang berusaha keluar di pagi hari. Yabdu itu keluar di pagi hari. Kalau ruh itu keluar di waktu sore. Artinya yabdu pada arah. Maka kama salit tayr yabdu himasan wa taruhu bitanan. Seperti burung keluar di waktu pagi dan pulang di waktu keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Ini yabdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap orang keluar berusaha di dunia ini. Semua orang di waktu pagi berusaha. Mungkin ada kebanyakan ya, ada. Tetapi ada yang menjual dirinya, dia memerdekakan dirinya. Dia memerdekakan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aw mubikuha, atau ada yang menjual dirinya, dia mencelakakan dirinya, menceburkan dirinya dalam kecelakaan. Dan itulah orang-orang yang tujuannya cuma dunia saja. Tujuannya cuma materi dunia. Tujuannya sampai di dunia. Itulah orang-orang yang menghancurkan dirinya. Karena dia hanya capek. Waktu ini serasa tidak cukup. Pokoknya waktu 24 jam serasa tidak cukup bagi pengejar dunia. Itu waktu 24 jam tidak cukup bagi pengejar dunia. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mencari rezeki dengan menghancurkan dirinya sendiri. Mencari rezeki dengan sembarangan. Mau halal mau haram semua disikat. Sehingga kemudian dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang kemudian menjual dirinya, mencari nafkah. Kemudian dia menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mu'tikuha, dia menyelamatkan dirinya dari, memerdekakan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang nyata. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamatkan dirinya dari api neraka dan masuk surga, dan pasti kalau orang selamat dari neraka pasti masuk surga karena tidak ada tempat lain, maka itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, adalah kemenangan yang kita idam-idamkan semua. Oleh sebab itu, pesan utama sebenarnya di sini adalah hendaknya kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan tempat terbaik di sisinya dari amal-amal saleh kita yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ridha dan memberikan rahmat kepada kita. Karena amal saleh kita sebesar apapun itu tidak ada orang masuk surga karena amal salehnya. Artinya kalau satu-satu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh itu dibalas kelipatan. Jadi dia bisa lipat 10 kan paling kurang, dan ada bilangan yang tak terhingga. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan amalan kita ini yang terasa kecil, terasa sedikit, tetapi dia berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih kita ingat dengan hadis bitaqah, hadis kartu, yang ada seseorang nanti pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada 99 sijillah kitabnya lah, anggaplah sijillah itu kita 99 kitab itu berisi tentang dosa-dosanya semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar biji dzarrah. Semua kebaikan sedikit pun pasti akan tetap ditimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan keluarkanlah bitaqah itu, istilahnya kartu itu yang merupakan kebaikannya orang ini, tapi kebaikannya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka orang mengatakan, ya Allah, apa ini kartu dibanding 99 kitab itu? Bisa apa ini kartu? Secara logika kan dia kecil. Tetapi ketika dia kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tetap
Sebesar apapun kebaikanmu tetap harus ditimbang. Maka kemudian ditimbanglah, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 kitab. Sebab itu inti daripada kehidupan kita di atas permukaan dunia ini, jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapapun dosa kita, bagaimanapun besarnya, tetapi kita bertemu dengannya tanpa mensyirikatkan dengan sesuatu apapun, maka semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.